Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada saudaraku yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita akan menyimak satu kisah yang menggemparkan dunia. Tubuh seorang jamaah umrah yang tiba-tiba membesar dan membengkak. Saudaraku di channel cerita, mari kita mendengarkan kisahnya sampai habis. Kisah tentang dosa, hasrat terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjut kisah ini, mari saudaraku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menulis di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kita akan menyimak satu kisah dari seorang wanita asal Indonesia. Wanita tersebut mengalami azab yang aneh saat menunaikan ibadah umroh. Di tengah-tengah keramaian menuju perjalanan untuk menuju ke Tanah Suci Makkah, tubuh wanita ini tiba-tiba menjadi sangat melar dan gemuk, membuatnya kesulitan untuk berjalan apalagi untuk berlari. Ada di sebuah desa yang ada di Sumatera. Dia adalah seorang wanita yang sukses dalam bisnisnya. Wanita ini merupakan satu wanita yang mandiri. Dia melakukan banyak pekerjaan demi mendapatkan hasil yang banyak. Dia ada beberapa usaha ayam, menjual ayam dan juga memelihara ayam. Reputasi peternakannya sudah dikenal luas di luar Sumatera. Orang-orang sering membeli ayam daripadanya untuk berbagai acara seperti akikah, pesta pernikahan dan juga yang lain-lain. Kehidupan wanita ini nampaknya sempurna. Ia memiliki rumah megah, mobil mewah dan harta yang melimpah. Setiap hari dia selalu mengurus ayam-ayamnya di kandang. Pastikan semua ayam-ayamnya dalam kondisi terbaik. Meski demikian, tak seorang pun tahu bahwa rahasia yang disimpannya dalam-dalam. Rahasia yang disimpannya untuk menjaga agar ayam-ayamnya selalu terlihat sehat. Suatu hari wanita tersebut mendengarkan satu ceramah dari ustadz. Ketika wanita itu mengikuti majelis taklim, dia mendengar bahwa ustadz tersebut menyebutkan bahwa ketika kita sudah mempunyai dan kita sudah sanggup, maka diwajibkan untuk menunaikan ibadah umroh. Diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara finansial. Wanita yang duduk di samping ustadz tersebut, dia dengan yakin dan hatinya tergugah mendengar pesan tersebut. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah memiliki cukup harta, maka menunaikan ibadah umrah adalah merupakan suatu kewajiban. Kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kata-kata itu terus terngiang di telinga wanita tersebut. Ia memutuskan untuk mendaftar diri untuk melakukan ibadah umrah. Hari berganti hari, usaha wanita tersebut semakin sukses dan berkembang pesat. Dan ia semakin kaya raya. Setiap hari dia bekerja keras dan tidak pernah lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang ia terima. Namun di dalam hatinya ia selalu merasa ada yang kurang. Ia merasa ada beban yang harus ia lepaskan. Tibalah saat dia dipanggil untuk melaksanakan ibadah umrah. Ia senang sekali dan segera mempersiapkan segala sesuatu. Setiap malam sebelum tidur ia selalu berdoa agar dalam perjalanannya ke Tanah Suci bisa lancar-lancar saja dan penuh berkah. Akhirnya tiba saatnya wanita tersebut berangkat ke Tanah Suci. Ia berangkat dengan hati yang penuh harap dan doa. Sesampainya di Tanah Suci, wanita tersebut merasa senang dan bersemangat untuk menjalankan ibadah umrah. Suasana kota suci penuh dengan jamaah dari berbagai penjuru dunia.
membuatnya merasa terharu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah dia berada di Mekah, wanita tersebut merasakan tubuhnya mulai berkembang. Ia mengira itu hanya karena makanan yang ada di tanah suci merupakan makanan yang lezat-lezat. Namun berat badannya terus naik dengan cepat. Ada salah satu dari jamaah yang melakukan umrah tersebut mengatakan kepada wanita itu, "Apa makanan di sini lezat-lezat ya Bu, sampai-sampai berat badan naik begitu cepat?" Canda seorang jamaah yang satu regu dengan wanita tersebut. Wanita tersebut hanya bisa tersenyum pahit mendengar komentar itu. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Pada suatu malam, wanita tersebut terbangun karena ia ingin buang air kecil. Ia terkejut melihat banyak sekali kencing yang keluar dari tubuhnya. Dia merasa aneh karena dia tidak meminum banyak air. Dari mana asal kencing ini banyak sekali? Kejadian ini berulang kali, beberapa kali dalam semalam, sehingga membuat dia tidak nyaman untuk tidur. Setiap kali ia kembali tidur, ia lagi-lagi terbangun karena ingin membuang air kecil. Aneh, kenapa kencingku banyak sekali? Dari mana semua air ini berasal? Pikir wanita itu dengan cemas. Keesokan harinya saat melakukan tawaf, berat badan wanita itu semakin naik hingga ia sulit berjalan. Jamaah lainnya mulai memperhatikan dengan rasa khawatir. "Wahai saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Pada puncak ibadah umrah, berat badan wanita itu sudah tak terkendalikan sehingga ia tidak sanggup membangun lagi karena badannya yang sangat gemuk dan tidak bisa bergerak. Jamaah lainnya akhirnya membantu dia untuk membawa kembali ke hotel dengan cara ditandu oleh beberapa orang. Di hotel, wanita itu ditinggalkan sendiri karena jamaah lainnya harus menyelesaikan kewajibannya melaksanakan ibadah umrah. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Ia merasa putus asa dan tidak mengerti mengapa semua ini terjadi padanya. Dalam keputusasaan, ia memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, apa sebenarnya terjadi padaku ya Allah? Tolong berikan aku petunjuk ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, tunjukkanlah aku jalan yang benar." Doanya dengan penuh kepasrahan. Karena terlalu lama menangis, akhirnya ia merasa lelah lalu tertidur. Dalam tidurnya yang gelisah, wanita itu bermimpi melihat dirinya sendiri di masa lalu. Saat ia memaksa ayam-ayamnya kurus untuk meminum air dengan selang agar terlihat gemuk. Ternyata itu adalah rahasia agar semua ayam-ayamnya bisa sehat dan gemuk, supaya bisa terjual dengan harga yang tinggi. Ia melakukan perbuatan kejam itu selama bertahun-tahun, hingga membuatnya sukses dan sekaya raya sampai sekarang. Betapa kejamnya memperlakukan binatang-binatang tersebut demi keuntungan. Wanita terbangun dengan jantung berdegup-degup. Mimpi itu membuatnya tersadar akan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. Ia memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan kejam yang telah ia lakukan. "Ya Allah, ampunilah hamba yang berdosa ini. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejam itu lagi. Aku berubah ingin menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan menzalimi binatang-binatang peliharaanku lagi. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Wanita itu merasa mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan berjalan meskipun tubuhnya masih gemuk dan berat. Ia melanjutkan ibadah umrah sambil terus memohon ampun kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, berat badan wanita itu perlahan-lahan berkurang. Setiap hari saat ia melaksanakan ibadahnya, ia merasa tubuhnya semakin ringan.
Pada akhirnya ia melaksanakan rukun umrah, berat badannya kembali normal seperti sebelumnya. Saat ia selesai melakukan ibadahnya, wanita merasa kelegaan yang luar biasa. Ia bersujud syukur di depan Ka'bah, memohon ampun dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan ia kesempatan kedua. Setelah kembali ke kampung halamannya, wanita itu benar-benar berubah dan ia tidak lagi memaksa hewan-hewannya untuk meminum banyak air agar terlihat sehat dan gemuk. Wanita itu menjadi wanita pekerja keras, jujur, adil, dan makmur. Ia memeliharakan peliharaan ayam-ayamnya sebagaimana mestinya. Dia tidak memaksa binatang-binatang tersebut memakan makanan yang mereka tidak mau. Wanita itu menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kejujuran dan kebaikan hati. Pengalaman umrahnya mengajarkan bahwa tentang arti sebenarnya dari kehidupan, sehingga menjadi dia wanita yang lebih baik. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.